Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama untuk memulai presentasi hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dapat diberikan kesempatan, kenikmatan, dan kesehatan. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Eli Sundari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang telah saya kerjakan. Baiklah, langsung saja hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Memahami Teks Bacaan dengan Menerapkan Metode Eja Spelling Method pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu pertama, pendahuluan. Membaca menjadi suatu keterampilan yang dilakukan di SD atau MI. Jika peserta didik pada usia sekolah permula tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka peserta didik akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Meskipun tujuan akhir membaca adalah untuk memahami isi bacaan, yang dimana pengertian membaca pemahaman merupakan suatu keterampilan membaca yang berada pada urutan lebih tinggi. Membaca pemahaman adalah membaca secara kognitif, membaca untuk memahami. Dalam membaca pemahaman, pembaca dituntut untuk memahami isi bacaan. Keterampilan membaca dan memahami suatu bacaan sangat penting bagi penuntut ilmu. Sebagian besar orang memperoleh informasi dan pengetahuan dan keterampilan karena suatu keterampilan, maka membaca itu dikembangkan dengan banyak pelatih keterampilan. Membaca sudah seharusnya menjadi keterampilan yang perlu penting dikuasai oleh semua orang. Terkait dengan pemahaman isi bacaan, banyak peserta didik yang sudah dapat membaca dengan lancar tetapi tidak bisa memahami isi bacaan yang dibaca. Seperti peserta didik menggunakan metode eja, mereka bisa membaca dan mengeja kata dan huruf dalam bacaan tersebut, tetapi mereka tidak bisa memahami makna yang terkandung dalam bacaan. Hal tersebut sering terjadi karena peserta didik baru membaca permula. Pemahaman membaca pada peserta didik masih cukup rendah, terutama pada jenjang sekolah dasar rendah. Hal ini dikarenakan keantusiasan peserta didik dalam belajar membaca. Mereka hanya belajar saja dan kurang berani dalam mengemukakan isi pemahaman yang dibaca. Sehingga banyak peserta didik yang sudah dapat membaca huruf dan kata dengan benar, tetapi tak banyak peserta didik memahami isi bacaan yang dibaca. Hal tersebut bila terus-terus menjadi akan menyulitkan bagi peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Karena pada dasarnya tujuan pembelajaran adalah memahami apa yang dipelajari. Melalui observasi di sekolah dasar SD Negeri 123 Palembang, pada bulan Juni ditemukan bahwa kemampuan siswa kelas 2 SD dalam menguasai pembelajaran membaca cukup baik, tetapi belum 100% lancar. Hal ini dapat dilihat dari keterbatasan dan kesulitan mereka dalam mengidentifikasi huruf, merangkai huruf dalam susunan kata, kurang memperhatikan tanda baca, sering membalik huruf, mengubah kata, menghilangkan huruf dalam susunan kata, masih mengeja terbata-bata, sering mengucapkan kata yang salah, sulit berkonsentrasi, dan tidak memahami isi bacaan yang diberikan. Terkait dengan observasi yang saya lakukan, saya menemukan identifikasi permasalahan. Yang pertama, kemampuan membaca siswa kelas 2 SD Negeri 102 Palembang belum 100% lancar. Yang kedua, siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang sulit mengidentifikasi huruf dan merangkai huruf dalam susunan kata. Yang ketiga, siswa kelas 2 SD Negeri 102 Palembang kurang memperhatikan tanda baca pada saat membaca. Yang keempat, kesulitan siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang dalam memahami teks bacaan yang diberikan. Yang kelima,
SD Negeri 120 Palembang sudah menerapkan metode EJA, tetapi siswa masih kesulitan dalam menyusun kata dan merangkai kalimat. Batasan masalah. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka proposal skripsi ini akan membatasi ruang lingkup penelitian selain dari pembahasan, analisis kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan dengan menerapkan metode EJA Spelling Method pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan dengan menerapkan metode EJA Spelling Method pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri 102 Palembang. Dan yang ketiga, apa solusi yang tepat dalam menangani kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui solusi yang tepat dalam menangani kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan dengan menerapkan metode EJA Spelling Method pada mata pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Tinjauan pustaka Aisyah 2016 dan penelitian skripsinya problematika pemahaman teks bacaan pada pelajaran Bahasa Indonesia siswa kelas 4 MI Anantushiba Semarang tahun ajaran 2015-2016 dengan hasil penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian, problematika yang ada pada siswa kelas 4 Semarang adalah masih banyak siswa membaca yang kurang memperhatikan tanda baca, belum mengenal makna atau kata pengertian sederhana dalam bacaan, kecepatan membaca yang kurang fleksibel, belum bisa mengembangkan imajinasi visual, belum bisa mengenal organisasi karangan, belum bisa mengemukakan ide pokok dan baca, dan dari hasil tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa siswa kelas 4 MI Anantushiba kemampuan memahami teks bacaan masih di bawah rata-rata. Persamaan penelitian yaitu bertujuan untuk menganalisis proses dan hasil kesulitan siswa dalam memahami teks bacaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan mengetahui kesulitan siswa dalam mengejar dan memahami makna pada teks bacaan. Lagi penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data dan deskriptif berupa kata yang melalui tertulis atau guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Data-data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian ini diperoleh dari sejumlah siswa dan guru. Dilakukan untuk mengetahui bagaimana kesulitan siswa dalam memahami teks dengan menerapkan metode EJA pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Waktu dan tempat penelitian. Waktu dan tempat penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri 123 Palembang, Jalan Ahmad Sugiwaras, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan kode pos 30155. Pemilihan lokasi tempat penelitian sudah menjadi pertimbangan yang matang dengan masalah yang diteliti dan subjek yang menjadi penyesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi di SD Negeri 123 Palembang. Selain itu, penunjang data dan sumber informasi untuk kelancaran penelitian juga menjadi pertimbangan peneliti dalam melakukan penelitian di SD Negeri 123 Palembang. Objek penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 2 SD Negeri 123 Palembang yang berjumlah 127 siswa dengan masing-masing kelas berjumlah kelas 2A berjumlah 33 siswa, kelas B 2B berjumlah 35
kelas 2B dan 2C berjumlah 32 siswa, dan kelas 2D berjumlah 30 siswa, wali kelas 2 SD Negeri 123 Palembang, dan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2 SD Negeri 123 Palembang. Jenis data dan sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang menjadi sumber penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dalam wawancara setiap kelas 2 SD Negeri mengetahui apa saja kesulitan dan memahami teks bacaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari mengutip sebagai sumber tulis yang erat kaitannya sebagai penelitian ini. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa buku bacaan, dokumen sekolah, dokumen pembelajaran, SPP, silabus, dan siswa kelas 2, catatan-catatan, serta hasil dokumentasi berupa foto, video, dan rekaman selama penelitian terlaksana. Teknik pengumpulan data. 1. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Teknik analisis data. Analisis data ini menggunakan analisis data Miles and Huberman. Untuk melakukan analisis di lapangan model Miles dan Huberman, maka diperlukan beberapa proses, yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data. Tes keabsahan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik untuk keabsahan data, yang berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dalam mendapatkan data sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi untuk mendapatkan sumber data sehingga menghasilkan data yang sesuai. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.